Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kepercayaan diuji dalam situasi yang tak terduga, ketika istri pergi keluar kota, siapa sangka malam itu Rudy harus berbagi cerita dengan sepupunya yang begitu manis dan penuh misteri. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Hujan deras mengguyur malam itu, menciptakan gemuruh yang memecah kesunyian di atap rumah. Rudy duduk sendirian di ruang tamu, matanya terpaku pada ponsel yang terus bergetar dengan notifikasi pekerjaan. Istrinya, Maya, sedang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan beberapa hari, meninggalkan rumah yang kini terasa sepi, tanpa suara langkah kaki atau tawa hangatnya. Namun, malam ini berbeda. Sepupu Maya, Lastri, baru saja tiba dari kampung halaman. Ia membutuhkan tempat menginap sementara untuk mencari pekerjaan di kota. Tanpa berpikir panjang, Maya menawarkan rumah mereka. Rudy, jaga Lastri baik-baik ya. Dia seperti adik buatku, pesan Maya sebelum pergi pagi tadi. Rudy mengangguk saat itu, tanpa menyadari apa yang akan terjadi. Namun, begitu Lastri tiba, dia merasa canggung. Gadis itu masih muda, mungkin awal 20-an, dengan wajah yang manis dan senyum yang selalu merekah. Rambut hitam panjangnya tergerai, matanya yang bulat tampak selalu memandang dunia dengan rasa ingin tahu. Malam itu, setelah makan malam sederhana yang mereka siapkan bersama, listrik tiba-tiba padam akibat hujan lebat. Ruangan menjadi gelap gulita, dan suara rintik hujan terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Mas Rudy, aku takut gelap. Suara Lastri terdengar gemetar. Rudy mencari senter dan lilin di dapur, namun dalam kegelapan, semuanya tampak berantakan. Hanya bisa meraba-raba, ia akhirnya memutuskan untuk membawa Lastri ke ruang tamu, tempat yang lebih aman, di mana mereka bisa menunggu hingga listrik kembali menyala. Tenang saja, Lastri. Gak ada apa-apa di sini, ujar Rudy berusaha menenangkan, meski hatinya sendiri sedikit gamang dengan situasi ini. Mereka duduk di sofa bersama, diterangi oleh cahaya redup dari layar ponsel Rudy. Lastri duduk sangat dekat, hingga Rudy bisa mencium aroma lembut parfumnya. Pembicaraan mereka mengalir pelan, mencoba mengisi kesunyian tentang keluarga, pekerjaan, dan mimpi-mimpi Lastri. Namun, perlahan, suasana berubah. Entah kenapa, ada sesuatu dalam cara Lastri memandang Rudy yang membuatnya merasa tidak nyaman, tapi pada saat yang sama, juga tidak bisa berpaling. Mas Rudy, mas sayang banget sama Mbak Maya. Ya? Tanya Lastri tiba-tiba. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Tentu saja, Maya istri saya, jawab Rudy tegas, meski ada nada gugup yang sulit disembunyikan. Lastri tersenyum kecil, menundukkan kepala, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu dia berkata, aku selalu iri sama Mbak Maya. Dia punya Mas Rudy yang baik banget. Kadang aku berpikir, kapan ya aku punya seseorang yang bisa sayang sama aku, seperti Mas sayang sama Mbak Maya. Rudy terdiam. Pertanyaan itu seperti jebakan. Namun ada sesuatu dalam cara Lastri mengucapkannya yang membuat hatinya bergetar. Waktu berlalu, hujan masih deras, dan listrik tak kunjung menyala. Suara rintik hujan semakin nyaring, dan rasa dingin mulai merayap ke dalam. Rudy pun memutuskan untuk mengambil selimut di kamar. Ketika ia kembali, Lastri sudah tertidur di sofa, wajahnya damai di bawah cahaya sama. Rudy berdiri di sana, menatapnya dengan perasaan campur aduk, merasa bersalah dengan perasaan yang tiba-tiba muncul di hatinya. Namun, ia tahu, tidak peduli apa yang terjadi, ia tidak bisa membiarkan pikirannya terlarut dalam perasaan itu. Dengan hati yang berat, ia menutupi tubuh Lastri dengan selimut, lalu pergi ke kamar sendiri. Malam itu, Rudy terjaga. Pikiran tentang Lastri terus menghantuinya, menciptakan konflik yang memoyak hatinya. Ia mencintai Maya, itu pasti, tetapi kehadiran Lastri dengan segala kepolosannya membuatnya merasakan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Pagi harinya, langit masih mendung, dan sisa-sisa hujan semalam meninggalkan udara yang dingin. Rudy bangun lebih awal dari biasanya, mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyibukkan diri di dapur, membuat kopi dan sarapan sederhana. Namun,
Pikirannya kembali ke Lastri dan percakapan mereka semalam. Tak lama kemudian, Lastri muncul dari kamar, mengenakan kaos oversize dan celana pendek. Wajahnya terlihat segar meski rambutnya sedikit acak-acakan. "Pagi, Mas," sapa Lastri dengan senyum lebar. "Pagi. Tidurmu nyenyak?" tanya Rudi sambil berusaha tetap santai. "Iya, nyenyak banget. Makasih ya, Mas. Udah kasih aku selimut semalam," jawab Lastri, duduk di meja makan. Rudi hanya mengangguk, menyodorkan secangkir kopi. Ada jeda hening di antara mereka, namun keheningan itu terasa semakin berat untuk diabaikan. Hari itu berlalu dengan tenang. Lastri sibuk mencari lowongan pekerjaan melalui ponselnya, sementara Rudi berusaha fokus bekerja di ruang kerjanya. Namun setiap kali ia mencoba memusatkan perhatian, bayangan Lastri selalu datang. Senyumnya, tatapan matanya, dan kehadirannya yang begitu hangat. Menjelang sore, Lastri mengetuk pintu ruang kerja Rudi. "Mas, boleh ngobrol sebentar?" tanyanya. Rudi mengangguk, meski hatinya sedikit gugup. "Tentu, ada apa?" Lastri melangkah masuk, duduk di kursi di depan meja Rudi, menggigit bibirnya sejenak, tampak ragu sebelum akhirnya berbicara. "Mas Rudi, aku tahu mungkin aku nggak seharusnya ngomong ini, tapi aku nggak bisa menahan diri." Rudi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Ngomong apa, Lastri?" Lastri menatap Rudi dengan mata yang penuh emosi, suaranya bergetar saat ia berbicara. Aku merasa sangat nyaman di sini, bersama Mas Rudi. Aku tahu Mas sayang banget sama Mbak Maya, tapi aku nggak bisa bohong soal perasaan aku." Kata-kata itu mengguncang Rudi, membuatnya terdiam. Dia tak tahu harus berkata apa. Situasi ini semakin rumit, dan seakan dia berada di ambang jurang yang dalam. "Lastri, kamu nggak seharusnya bilang begitu. Kamu tahu aku mencintai Maya. Dia istriku, dan aku nggak mau mengkhianati kepercayaannya," ujar Rudi, suaranya tegas meski ada getar yang tidak bisa ia sembunyikan. Lastri menunduk, air matanya mulai menggenang. "Aku tahu, Mas. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak bisa pura-pura nggak merasakan apa-apa," jawabnya pelan. Rudi berdiri, mencoba menenangkan dirinya. Ia berjalan menuju jendela, memandang keluar, ke taman yang basah oleh hujan semalam. "Lastri, aku minta kamu fokus sama tujuan kamu di sini. Aku akan bantu sebisa mungkin, tapi kita nggak bisa melanjutkan obrolan ini. Aku nggak mau ada yang salah paham, terutama Maya," kata Rudi dengan suara yang lebih tenang. Lastri terdiam sejenak, lalu berdiri. "Maaf Mas, aku nggak bermaksud bikin Mas nggak nyaman," ujarnya dengan suara pelan, lalu melangkah keluar dari ruangan. Malam itu, Rudi terbaring di tempat tidurnya, merenung tentang segala yang terjadi. Dia tahu bahwa perasaannya sedang diuji, dan keputusan tegas harus segera diambil. Ia mengangkat ponselnya dan menghubungi Maya. "Sayang, gimana di sana? Lancar semuanya?" tanya Rudi, berusaha terdengar biasa saja. "Lancar kok, aku kangen kamu," jawab Maya dengan suara ceria di seberang telepon. Rudi menutup matanya, mencoba membayangkan wajah Maya. "Aku juga kangen kamu. Cepat pulang ya," jawabnya, meski hatinya berat. Malam itu, Rudi bertekad untuk menjaga komitmennya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari konflik dalam dirinya. Kehadiran Lastri tetap menjadi godaan yang harus ia lawan setiap hari, hingga Maya kembali dan semuanya kembali seperti semula. Atau setidaknya, itulah yang dia harapkan. Hari-hari berikutnya terasa semakin menegangkan bagi Rudi. Walau ia berusaha menjaga jarak, situasi rumah yang mempertemukan mereka setiap hari membuatnya sulit menghindar dari Lastri. Gadis itu tetap bersikap ramah dan sopan. Namun ada momen-momen di mana Rudi merasa tatapan Lastri menyimpan sesuatu. Sebuah perasaan yang membuatnya terus merasa bersalah. Maya sering menghubungi Rudi dari tempat kerjanya di luar kota, bercerita tentang pekerjaannya yang sibuk dan sesekali menanyakan kabar Lastri. Setiap kali Maya menyebut nama sepupunya itu, Rudi merasa seperti tertikam. Ia menyembunyikan kegundahannya, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. "Sayang,
Lastri baik-baik aja di sana, kan? Tanya Maya suatu malam lewat telepon. Iya, dia baik-baik aja. Lagi sibuk cari kerja juga. Jawab Rudi singkat, meski dalam hatinya, rasa bersalah semakin menggunung. Suatu sore, setelah pulang dari minimarket, Rudi masuk rumah dan mendapati Lastri duduk di sofa. Wajahnya terlihat gelisah. Ada apa, Lastri? Tanya Rudi, meletakkan barang belanjaannya di meja. Lastri menatapnya dengan mata yang tampak olah. Mas, aku mau ngomong sesuatu, ucapnya dengan suara pelan. Rudi merasa jantungnya berdegup kencang. Ngomong apa? Aku dapat kerja di luar kota. Tadi pagi aku dihubungi sama salah satu perusahaan yang aku lamar. Aku diterima, Mas, kata Lastri dengan suara yang bergetar. Berita itu membuat Rudi terkejut. Wah, itu kabar baik. Selamat ya, Lastri. Jadi kapan mulai kerja? Tanya Rudi, berusaha menyembunyikan perasaannya meluap di dalam hatinya. 2 minggu lagi aku harus berangkat. Mas, tapi aku bingung, apa aku harus nerima pekerjaan ini? Tanya Lastri dengan ragu. Rudi mengerutkan dahi, mencoba memahami. Kenapa bingung? Bukannya ini yang kamu cari selama ini? Lastri menunduk, memainkan jemarinya dengan gugup. Karena aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu apa aku sanggup ninggalin semuanya di sini. Mas, kamu tahu kan, aku nyaman banget di rumah ini sama Mas. Kata-kata itu terhenti, dan ruangan kembali dipenuhi keheningan yang berat. Rudi menarik napas panjang. Lastri, dengerin aku. Kamu harus ambil pekerjaan itu. Ini kesempatan besar buat kamu. Kalau kamu tetap di sini, kamu cuma akan bikin dirimu sendiri makin sulit. Lastri menatap Rudi dengan mata berkaca-kaca. Jadi Mas pengen aku pergi? Tanyanya, suara bergetar. Rudi merasa tenggorokannya tercekat. Ia tahu bahwa kata-kata selanjutnya akan menjadi keputusan akhir untuk hubungan mereka. Bukan karena aku pengen kamu pergi, Lastri, tapi karena ini yang terbaik buat kita semua. Aku nggak mau ada masalah antara aku, kamu, dan Maya. Air mata mulai mengalir di pipi Lastri. Ia berdiri dari sofa, lalu berkata dengan suara lirih. Aku ngerti Mas. Aku bakal berusaha buat terima ini. Terima kasih buat semuanya. Lastri segera berbalik dan masuk ke kamarnya. Rudi hanya bisa berdiri di tempat, merasakan perasaan campur aduk, lega karena semuanya akan segera selesai, tapi juga sedih melihat Lastri terluka. 2 minggu berlalu dengan cepat, bagaikan angin yang tak terelakkan. Selama waktu itu, Rudi dan Lastri hampir tidak berbicara, kecuali untuk hal-hal yang benar-benar mendesak. Suasana di rumah menjadi sepi, dingin, dan penuh ketegangan. Namun, Rudi tahu ini adalah harga yang harus dibayar untuk mengakhiri segalanya. Hari keberangkatan Lastri akhirnya tiba. Rudi mengantarnya ke stasiun, membantu membawa barang-barangnya ke peron. Maya, yang baru kembali beberapa hari sebelumnya, tidak bisa ikut mengantar karena harus menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk di rumah. Di stasiun, Lastri berdiri di depan Rudi, memegang kopernya erat-erat. Mas, terima kasih untuk semuanya. Aku nggak akan pernah lupa kebaikan Mas dan Bab Maya, ujar Lastri dengan suara lirih, penuh emosi. Rudi tersenyum tipis, berusaha menjaga ketenangannya. Jaga diri di sana, Lastri. Semoga sukses dengan pekerjaan barumu, jawab Rudi. Lastri mengangguk, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia memeluk Rudi dengan cepat. Rudi tidak menolak, namun dia tetap menjaga jarak, memastikan pelukan itu tidak berlangsung terlalu lama. Kereta mulai datang, dan Lastri melangkah masuk ke dalamnya. Dari jendela, ia melambaikan tangan dengan senyum yang masih tersisa, sementara kereta perlahan mulai bergerak. Rudi merasa beban yang menghimpit dadanya perlahan mulai terangkat. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Rudi dan Maya kembali berjalan seperti biasa. Mereka kembali ke rutinitas yang sudah mereka jalani, dan hubungan mereka tetap harmonis. Sesekali, Maya bercerita bahwa Lastri mengirim pesan tentang kabar baik dari pekerjaannya. Namun, Rudi selalu berusaha merespons dengan wajar. Meski di dalam hatinya,
Kenangan tentang Lastri masih menggema. Bagi Rudy, pengalaman itu adalah pelajaran berharga tentang kesetiaan dan komitmen. Ia tahu, tidak peduli seberapa besar godaan yang datang, cinta dan kepercayaan adalah hal yang harus dijaga. Meskipun jejak kenangan tentang Lastri masih ada di sudut hatinya, Rudy memilih untuk fokus pada masa depan bersama Maya, wanita yang telah ia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya. Namun, pada malam-malam tertentu, ketika kesunyian menyelimuti rumah mereka, Rudy terkadang teringat pada Lastri. Bukan karena rasa cinta, tapi karena rasa bersalah yang masih mengganjal di hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan godaan serupa menghancurkan rumah tangganya. Maya, di sisi lain, mulai merasakan ada yang berbeda pada Rudy. Meskipun suaminya tetap perhatian dan penuh kasih, ada momen-momen di mana ia merasa Rudy tampak melamun atau menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, saat mereka duduk bersantai di ruang tamu, Maya memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, ada yang mau aku tanyain?" katanya dengan nada lembut. Rudy menoleh dari layar televisi, menatap Maya yang duduk di sebelahnya. "Apa, sayang?" Maya menarik napas dalam-dalam, lalu dengan hati-hati ia berkata, "Akhir-akhir ini, aku merasa Mas sering kelihatan kepikiran. Apa ada sesuatu yang Mas sembunyikan dari aku?" Pertanyaan itu membuat Rudy tertegun. Ia tahu bahwa saat itu adalah saat yang menentukan, saatnya untuk jujur meskipun ada resiko besar yang harus ia tanggung. Ia menggenggam tangan Maya dengan erat, menatap matanya penuh penyesalan. "Sayang, aku nggak pernah bermaksud menyembunyikan apa-apa dari kamu. Tapi ada sesuatu yang memang belum aku ceritakan," kata Rudy dengan suara pelan, penuh keraguan. Maya mengerutkan kening. "Ceritain, Mas. Aku nggak mau kita saling menyimpan rahasia." Dengan hati-hati, Rudy mulai menceritakan semuanya. Tentang bagaimana Lastri sempat mengungkapkan perasaannya, bagaimana ia berusaha menjaga jarak, dan bagaimana ia mendorong Lastri untuk menerima pekerjaan di luar kota agar situasi tidak menjadi lebih buruk. Rudy berbicara dengan hati-hati, memastikan Maya tahu bahwa ia tidak pernah berniat mengkhianatinya. Setelah Rudy selesai, Maya terdiam lama. Ia menunduk, menggenggam tangan Rudy dengan lebih erat. "Aku nggak nyangka, Mas. Lastri bisa sampai sejauh itu," ucap Maya, suara lemah. Rudy menundukkan kepalanya, merasa malu. "Maaf, sayang. Aku harusnya cerita dari awal. Aku takut kamu salah paham atau terluka, tapi aku nggak pernah sedikit pun berpikir untuk mengkhianati kamu. Aku janji." Maya menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Aku percaya sama kamu, Mas. Tapi aku kecewa karena kamu nggak cerita lebih awal. Kalau aku tahu, aku mungkin bisa bantu supaya masalah ini nggak bikin kamu kepikiran sendirian." Rudy menatap Maya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku nyesel, sayang. Aku janji nggak akan ada lagi yang aku sembunyikan dari kamu." Maya tersenyum tipis, meskipun matanya masih terlihat sedih. "Kita harus saling jujur, Mas. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama. Aku nggak mau ada rahasia lagi di antara kita." Rudy mengangguk penuh penyesalan, merasa lega karena Maya mau memaafkannya. Namun, ia tahu bahwa butuh waktu bagi hubungan mereka untuk sepenuhnya pulih dari bayang-bayang itu. Beberapa bulan kemudian, Lastri mengirim pesan kepada Maya, bercerita bahwa ia merasa nyaman dengan pekerjaannya di luar kota. Ia juga meminta maaf atas segala hal yang mungkin pernah ia lakukan yang tidak pantas, meskipun tanpa menjelaskan detailnya. Maya membalas pesan itu dengan kata-kata penuh kehangatan, memilih untuk tidak memperbesar masalah. "Yang penting kamu fokus sama hidup kamu sekarang, Lastri. Aku selalu doain yang terbaik buat kamu," tulis Maya. Sejak saat itu, hubungan antara Maya dan Lastri semakin menjauh, bukan karena kebencian, tetapi karena jarak dan waktu yang memisahkan mereka. Rudy tidak pernah lagi menyebut nama Lastri di hadapan Maya, dan mereka berdua sepakat untuk melanjutkan hidup tanpa melihat ke belakang. Beberapa tahun kemudian, Rudy dan Maya dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Aksa. Kehadiran Aksa membawa kebahagiaan baru dalam rumah tangga mereka.
Dan luka-luka lama perlahan-lahan mulai terlupakan. Rudy merasa bahwa ia telah diberi kesempatan kedua untuk membuktikan kesetiaannya, dan ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia berusaha menjadi suami yang lebih baik, lebih terbuka, dan selalu mendukung Maya dalam segala hal. Sementara itu, Lastri juga menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia menikah dengan seorang rekan kerjanya yang mencintainya dengan tulus. Mereka membangun kehidupan baru yang jauh dari masa lalu bersama Rudy. Pada suatu sore yang cerah, Rudy dan Maya duduk di teras rumah mereka sambil mengawasi Aksa yang bermain di halaman. Maya menggenggam tangan Rudy dan menatapnya dengan senyum hangat. "Kita sudah melalui banyak hal, ya, Mas," katanya. Rudy tersenyum, menatap Maya dengan penuh rasa syukur. "Iya, sayang. Dan aku bersyukur karena kamu selalu ada untuk aku." Maya mengangguk. "Aku juga bersyukur punya kamu. Yang penting, kita selalu saling jujur dan percaya. Itu yang membuat kita bisa bertahan." Rudy mengecup kening Maya, merasa bahwa semua perjuangan dan cobaan yang mereka hadapi tidak sia-sia. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Maya adalah rumahnya, tempat di mana ia selalu kembali, apapun yang terjadi. Dan dengan itu, mereka melanjutkan hidup mereka dengan cinta yang semakin kuat, meninggalkan semua godaan dan kesalahan di masa lalu. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.